welcome back to my channel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi, profesional, dan profesionalisme, dan juga tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga langkah solutif maupun langkah antisipatifnya. Profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan untuk mendukung profesi tersebut. Ada 3 pilar pokok suatu profesi, yaitu yang pertama, pengetahuan, kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Yang kedua, keahlian, kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Yang ketiga, persiapan akademik, persyaratan pendidikan khusus, contohnya pendidikan prajabatan. Profesional dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, dalam bentuk kata sifat yang mengartikan bahwa ia memiliki skill atau pengetahuan yang standar dalam profesi tersebut. Yang kedua, profesional adalah orang yang ahli dalam profesi tersebut dan memiliki standar profesi. Ciri-ciri profesional. Yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Yang keenam, menjadi anggota organisasi dari profesinya, memudahkan kita dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai profesi kita, seperti kebijakan-kebijakan baru yang diberlakukan dan juga tempat kita untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan diri kita untuk peningkatan profesi kita. Profesionalisme. Profesionalisme adalah keterampilan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh tenaga profesional dalam menjalankan profesinya. 5 tantangan yang dihadapi oleh tenaga profesional di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, tantangan dalam kompetisi global. Dengan berlakunya kesepakatan perdagangan bebas seperti AFTA dan MEA, tenaga profesional Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan dan bidang keahlian harus selalu berusaha memutakhirkan pengetahuan dan keahlian mereka, termasuk keahlian dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing dan dengan bangsa-bangsa yang berbeda budaya. Kedua, tantangan dalam mengikuti kemajuan iptek. Tenaga profesional mau tidak mau harus berusaha keras mengikuti perkembangan teknologi tersebut dan berusaha mengambil manfaat dari perubahan yang terjadi. Yang ketiga, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. 4. Tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris. 5. Pendidik ditantang harus mampu mendidik dan menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi. 5 langkah solutif maupun langkah antisipatif yang harus dilakukan tenaga profesional terhadap tantangan yang dihadapi di era kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, dan Arab. Yang kedua, mempelajari teknologi komputer. Yang ketiga, terbuka dan menerima hal-hal positif di berbagai bidang. Globalisasi membuat suatu bangsa menjadi kaya budayanya. Interaksi antar negara membuat meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Dengan demikian, terjadi akulturasi budaya antara suku bangsa, antar ras yang semakin memperkaya budaya. Dampak positif dari globalisasi adalah membuat masyarakat memiliki sifat kreatif, inovatif, terbuka terhadap perubahan dan bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dibantu teknologi informasi. Yang keempat, membuat rencana pendidikan dan karir. Karir merupakan suatu keseluruhan kehidupan seseorang dalam perwujudan diri untuk menjalani hidup dan mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, individu harus memiliki kekuatan yang dimiliki seperti penguasaan kemampuan dan aspek yang menunjang kesuksesan karir. Perencanaan karir
merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam perkembangan karir individu. Kecakapan dalam mengambil keputusan merupakan tujuan utama dalam perencanaan karir yang harus ditempuh oleh setiap individu. Untuk membuat rencana pendidikan dan karir, kamu harus memahami kondisi dan kemampuan fisik. Selain itu juga memahami potensi-potensi seperti kemampuan akademik, bakat, minat yang berhubungan dengan pekerjaan yang ingin dikembangkan, dan memahami kemampuan dalam memilih dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi. 5. Berpikir global dan bertindak lokal. Makna berpikir global dan bertindak lokal adalah sikap warga negara untuk membangun karakter menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi.